Baru-baru ini, sebuah media olahraga asal Irak bernama Iraqis Ir melontarkan prediksi yang bikin kita terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. Mereka merilis Indonesia, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 untuk grup B ronde keempat. Dan Saudi coba tebak, Arabia, Indonesia hanya diberi 7%. Sementara itu, Arab Saudi mereka kasih angka 38%. Dan Irak dengan penuh percaya diri berada di puncak dengan 55%. Seakan-akan, Garuda hanyalah figuran di antara dua raksasa Asia Barat itu. Pertanyaan besar pun muncul, dari mana angka ini mereka dapat? Apakah benar-benar hasil analisis kekuatan terkini? Atau sekadar mencontek catatan masa lalu tanpa menyadari badai besar yang sedang kita persiapkan? Mungkin mereka lupa, Indonesia bukan sedang lemah. Kita sedang diam, menunggu waktu. Bukan kehilangan tenaga, tapi mengumpulkan tenaga untuk satu serangan mematikan. Saat perhatian dunia terpusat pada duel Irak vs Arab Saudi, Garuda justru mengasah cakar di balik layar, mematangkan strategi, dan membangun mental baja untuk fase paling bersejarah dalam sepak bola kita. Di video ini, kita akan bongkar kenapa angka 7% itu bukan kutukan, tapi justru pemicu lahirnya kejutan terbesar dalam sejarah timnas Indonesia. Mereka menaruh kita di dasar prediksi. 7%, bukan 20, bukan 15, bahkan bukan 10. Angka yang seperti mengejek, seolah-olah kita tak punya taring. Dan memang, kalau hanya melihat catatan lama, mereka bisa berpikir begitu. Benar, sejarah memang belum memihak. Dari 4 pertemuan terakhir melawan Irak, semuanya berakhir dengan kekalahan. 2 kali di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia, sekali di Piala Asia Qatar, dan sekali lagi di Piala Asia U23 saat berebut posisi ketiga. 4 laga, 0 poin, dan beberapa skor yang bikin perih di dada. Bagi mereka, itu cukup jadi alasan untuk meremehkan. Tapi yang mereka lupakan, di balik angka 7% itu ada 93% semangat, gengsi, dan kemarahan yang siap membara. Mereka lupa, Garuda yang pernah jatuh adalah Garuda yang akan terbang paling tinggi. Masalahnya, Irak masih melihat kita seperti masa lalu. Padahal, wajah timnas Indonesia sekarang sudah tak sama lagi. Saat kita kalah dulu, belum ada Jay Itzes, palang pintu setangguh baja yang kini menjaga jantung pertahanan. Waktu itu, beban di lini belakang hanya ditanggung Jordi Amat sendirian. Sekarang kita punya Maarten Paes, kiper Eredivisie yang bisa menggagalkan penalti striker kelas Asia. Ada juga Emil Odero, penjaga gawang Serie A dengan ketenangan dan pengalaman Eropa. Dulu, sisi kanan pertahanan kita jadi santapan lawan. Kini, ada Kevin Dix, bek Bundesliga yang pernah membobol klub La Liga sekelas Valencia. Di sisi kiri, berdiri Kelvin Verdong, pemain dengan kecepatan kilat dan umpan tajam yang membuat China, Bahrain, bahkan Arab Saudi kesulitan bernapas. Lini depan? Jauh berbeda. Saat kalah 5-1 di Basra, kita masih mengandalkan striker lokal yang belum punya jam terbang di Eropa. Sekarang, ada Old Romani penyerang yang pernah membungkam China dan Bahrain. Meski belum pasti pulih tepat waktu, namanya saja sudah cukup bikin lawan waspada. Kalau Old tak bisa main, stok kita tetap melimpah. Ada Moro Zylstra dengan fisik kokoh, Milano Jonathan yang cepat dan licin, sampai Denzel Bergkamp, striker muda yang jarang disorot tapi punya insting predator. Inilah mengapa Indonesia sekarang lebih berbahaya. Pertahanan rapat, lini tengah menguasai tempo, dan serangan bisa datang dari mana saja. Garuda bukan cuma siap bertahan, kita siap menerkam. Kita sudah berkali-kali dianggap remeh oleh media asing, analis luar, bahkan influencer bola internasional. Mereka hanya melihat statistik, bukan perkembangan di lapangan. Tapi bukankah ini cerita lama? Masih ingat waktu kualifikasi Piala Asia? Tidak ada satupun prediksi yang menaruh Indonesia lolos. Mereka setarakan kita dengan Nepal. Hasilnya, kita tak hanya lolos, tapi juga melangkah ke 16 besar. Di kualifikasi Piala Dunia, mulai dari ronde pertama lawan Brunei sampai sekarang, hampir tak ada yang percaya kita bisa sampai sejauh ini. Tapi diremehkan justru membuat kita makin lapar akan kemenangan. Garuda tumbuh dari keraguan. Dari angka 7% itu, kita akan mengubahnya menjadi 70%. Karena di sepak bola, yang menentukan bukan data, tapi tekad dan pengorbanan. Lihat Arab Saudi.
dulu sering meremehkan, sekarang mereka hati-hati. Mereka tahu, 2 pertemuan terakhir melawan kita, 1 imbang, 1 kalah, membuktikan Garuda bukan lagi tim pelengkap. Dan satu fakta yang tak bisa mereka bantah, nilai pasar skuad kita. Irak hanya sekitar 277 miliar rupiah. Arab Saudi 438 miliar rupiah. Indonesia 606 miliar rupiah, yang tertinggi di grup ini. Memang, nilai pasar tak menjamin kemenangan, tapi ini bukti kualitas. Bukti bahwa generasi ini datang bukan sekadar bermain, tapi untuk menulis sejarah. Julukan kuda hitam sudah usang. Kini, Garuda adalah ancaman nyata. Dan semua ini bukan kebetulan. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI menjalankan program jangka panjang. Target lolos ke Piala Dunia, reformasi kompetisi domestik, dan perekrutan diaspora berkualitas Eropa. Para pemain naturalisasi yang kita punya sekarang bukan sekadar pemanis daftar skuad, tapi benar-benar jadi tulang punggung performa tim. Martin Paes pernah menjadi man of the match saat imbang melawan Arab Saudi. J. Itzes disebut Erick sebagai anugerah, karena bukan hanya kokoh di lini belakang, tapi juga pemimpin yang menyatukan tim di ruang ganti. Bahkan bukti nyata sudah terlihat di lapangan. Saat Shin Tae-yang masih memimpin, Indonesia sempat mencatat kemenangan bersejarah 2-0 atas Arab Saudi di Jakarta. Kemenangan yang membuat banyak pihak mulai melirik dan mengakui bahwa Garuda bukan lagi tim kecil. Dan sekarang, dengan kombinasi pemain muda haus prestasi, pemain diaspora berpengalaman, serta dukungan publik yang luar biasa, peluang itu bukan lagi sekadar omong kosong. Kita memang masih harus menghadapi 2 laga hidup mati melawan Irak dan Arab Saudi. Tapi sejarah mengajarkan satu hal. Tim yang diremehkan punya peluang terbesar untuk membuat kejutan. Kita membuktikannya di ronde 3. Saat semua orang meremehkan, saat dunia memprediksi kita hanya akan menjadi lumpur di dasar klasemen, Indonesia justru membalikan takdir. Kita pernah menahan imbang Australia, mengalahkan Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Bahkan membuat Raja Sepak Bola Asia, Jepang, tertegun melihat perjuangan kita di lapangan. Inilah bukti, Indonesia tak bisa diremehkan. Kita bukan pasukan yang menyerah pada prediksi. Kita adalah pejuang yang mematahkan semua batasan. Dari ronde 1, ronde 2, ronde 3. Kini kita berdiri di lantai 4, babak terakhir, peluang terakhir menuju Piala Dunia. 270 juta mimpi menunggu untuk meledak di panggung tertinggi sepak bola dunia. Dan saat bendera merah putih berkibar di sana, dunia akan tercengang, karena tim yang mereka remehkan, kini berdiri sejajar dengan para raksasa sepak bola dunia. Jadi, biarkan mereka menutup mata. Kita akan membuktikan segalanya di lapangan. Karena bagi kita, lolos ke Piala Dunia bukan sekadar mimpi, tapi janji yang akan ditepati. Pertanyaannya, mampukah Indonesia menaklukkan 2 laga hidup mati ini? Waktu yang akan menjawab.